Katanya kalau kau sudah ini ya, cinlok sama Aurel ya? Wah, Benar kan? Ada benar kan katanya ya? Betul. Betul ya. Betul. Ini berdua saksi kok. Bukan kabar angin ya? Bukan ya, benar ya. Situ saya langsung tertarik gitu. Apa sih satu nama ini? Nah, kemudian dia bergerak dalam bidang apa? Dan kami sering bilang kalau kami di sini kerjanya seru karena merasa tertantang. Nah, tertantang itu dia bertahap, Mas. Silahkan masuk, Anda di Cerdas Cerita dari Kelas. Halo, selamat datang kembali di Cerdas. Ini adalah episode keberapa saya lupa. Sudah banyak sekali kita bikin podcast terkait Cerdas Cerita dari Kelas. Masih bersama saya teman-teman Oka Golbertus, Tuan Tanah di Cerdas ya. Hari ini kita akan mungkin berbeda dengan episode sebelumnya. Kita akan ngobrol soal magang, bukan dengan teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang sudah bekerja dan ingin belajar di satu nama, tapi ya ini teman-teman SMK Kelingkumang. Ada yang mungkin belum tahu ya. Saya perkenalkan langsung saja. Ada Bintang, ada Aurel ya, ada Adel dan ada Marcel. Apa kabar bro? baik. Baik. Gimana kabarnya Adel? Baik, Mas. Aurel? Baik. Bintang? Baik, Bro. Oke, baik semua ya, tidak ada yang tidak baik. Mungkin teman-teman bertanya kenapa saya undang mereka di sini di podcast Cerdas. Mereka ini adalah siswa magang ya. Iya. Magang, tapi kalau di tempat kalian disebut apa ya? Kalau di sana disebut prakrin dari SMK-nya. Prakrin itu apa? Prakrin itu praktek kerja industri. Oke, praktek kerja industri ya. Anggap saya satu nama juga industri ya. Iya. Oke. Baik. Saya punya pertanyaan awal Marcel. Katanya kau sudah ini ya, cinlok sama Aurel ya? Wah, Benar kan? Ada benar kan katanya ya? Betul. Betul ya. Ini berdua saksi kok. Bukan kabar angin ya? Bukan ya, benar ya? Iya. Sejauh mana nih Marcel? Coba dibocor-bocorkan sedikit lah. wah itu privat tuh Mas. Oke ya. Baik, kalau Bintang ceritanya di sela-sela magang sempat nonton JKT48 ya? Iya, benar. Di mana tuh? Di Sleman City Hall, Mas. Dekat sini juga. Anda fans fanatiknya JKT48 ya? Nggak lebih ke fanatik, Mas. Saya cuman ngidol aja sih. Oke. Kalau Adel sama Aurel nih, sudah pernah kemana saja kalau di Jogja ya? Kami fleksibel, Mas. Kemana Marcel dan Bintang pergi, ke situ kami ikut. Jadi walaupun mereka nggak bawa kendaraan ya, tapi Iya, maksudnya betul. mereka itu kendaraan ya. Jadi kemana mereka pergi, kalian berdua akan nebeng gitu. Iya. Ya? Oke, baik. Intermezzo aja ya teman-teman. Saya punya pertanyaan yang mungkin cukup sederhana soal magang di satu nama. Tentu ya kalau mau magang itu selalu punya alasan, Iya. ya kan? Saya punya pertanyaan ke Aurel dulu lah. Aurel, kenapa milih satu nama sih buat magang? Ya buat menambah wawasan baru aja sih Mas. Bang. Oke. Karena di sana kan udah sering prakerinnya di CU. Oke, ya. Percetakan atau di mana. Ya. Jadi kebetulan kemarin direkomendasikan ke sini. Jadi ya coba di Oke, sini. berarti ini ya cari pengalaman baru ya. Selama ini mungkin prakteknya itu seputaran skadau aja gitu ya. Jadi sekarang ada kesempatan ke satu nama gitu. Kalau Bintang dulu aja lah. Oh. Kenapa ambil satu nama Bintang? Kalau saya, Mas, pertama kali mendengar satu nama, situ saya langsung tertarik gitu. Apa sih satu nama ini? Nah, kemudian dia bergerak dalam bidang apa? Oh, saya tahu dia bergerak dalam bidang masyarakat. Dan saya tahu juga kalau tempat itu di Yogyakarta. Dan saya tahu Yogyakarta kota pelajar gitu. Jadi saya pengen ke Yogyakarta gitu, Mas. Jadi saya ke prakren di satu nama. Oke, jadi sempat baca-baca juga ya soal satu Iya. nama di website dan oke. Kalau ke Adel dulu lah. Kenapa milih satu nama nih Adel? Ini kesempatan yang luar biasa, Mas. Karena sudah seperti yang kita tahu 2020 dan 2021 itu angkatan lockdown. Covid ya? Iya, Covid, betul. jadi tidak ada angkatan dari Iya. sekolah kalian yang prakerin ya? Nggak ada ya? Betul. Oke. Bisa dikatakan kami yang pertama merintis kembali untuk magang ke luar pulau. Yang pertama saya dengar itu satu nama ada di Jogja. Nah, bayangannya kalau Jogja itu kan katanya luar biasa. Oke. Pengen ke Jogja. Kebetulan dapat kesempatan ya saya terima rekomendasinya. Oke, jadi ada rekomendasi dari guru juga ya? Iya, betul. Oke. Kalau Marcel nih,
Ini kayaknya dia menyimpang sekali nih. Namanya siapa Marcel ini? Namanya Belum dikasih nama? belum. Baru lahir. Oke, nanti setelah pulang kasih nama ya. Siap. Oke, kenapa Marcel? Kalau saya sendiri sih simpel aja, penasaran dengan satu nama. Apalagi satu nama juga terletak di Yogyakarta, kota yang terkenal juga ya, kota pelajar. Nah, simpel saja. Oh, jadi penasaran satu nama Iya. itu apa ya? Satu nama tuh jangan sampai tiba-tiba bisa berubah jadi 2 nama atau apa gitu ya? Iya, benar sekali. Penasaran, baik, oke. Teman-teman mungkin ketika masuk di satu nama, mulai hari-hari pertama waktu itu saya lihat Marcel tuh sudah ini teman-teman ya, bongkar-bongkar bersih-bersihin CPU, printer sama bintang tuh. Kelihatan kayak teknisi kan waktu itu mereka pakai ini apa namanya baju kayak teknisi dari mana begitu ya, lagi perawatan apa begitu. Saya punya pertanyaan, ketika masuk atau ketika magang di awal-awal itu kesan kalian soal satu nama tuh bagaimana waktu itu? Bingung atau gimana gitu? Lihat orang-orangnya kok kerja pakai kaosan. Ya, jujur pertama itu bingung sekali. Dimana kalau di tempat kami di Kalimantan Barat, ya di CU juga ya, kerjanya tuh pasti menggunakan pakaian-pakaian yang formal. Nah, sementara di situ menggunakan pakaian-pakaian biasa. Tapi sudah dijelaskan dengan Pak Ariwan sendiri. NGO bro. Oke. Jadi di awal itu sempat ini ya, sempat bingung. Oh, kita magang jauh-jauh dari apa namanya Kalbar ke satu nama, kita pikir satu nama ini apa kok orang-orangnya pakai kaos kayak gitu ya. Iya, Ada benar. kebingungan. Kalau ada gimana nih awal-awal? Secara dari penampilan pekarya-pekaryanya itu nggak terpikirkan sama sekali Mas. Tapi lebih ke apa ya? Ini aja lah pertanyaan, kalau misalnya kesan sesuatu yang mungkin kamu rasa aneh gitu di awal, atau mungkin rasa asing soal pekerjaan yang dikasihkan di awal. Tidak ada. Iya, karena kalau saya sendiri awal-awal dapat pekerjaan itu ya yang sesuai basicnya jurusan saya. Jadi memang apa ya? Iya. Ketika dikasih pekerjaan itu nyambung ya sama basic itu, berarti tidak banyak kebingungan gitu ya. Iya, dan kami sering bilang kalau kami di sini kerjanya seru karena merasa tertantang. Nah, tertantang itu dia bertahap Mas. Dari pertama kami masuk, yang kami kerjakan itu sesuai dengan bidang keahlian kami. Iya. Semakin lama kami di magang, itu kami merasa semakin tertantang. Iya, benar Jadi sekali. bertahap, Oke, tidak jadi terkejut. oh berarti ini ya, pertama dikasih pekerjaan misalnya kamu kan jurusan apa? Ada administrasi, jadi hal-hal yang bersifat administratif ya, kayak ketik atau bikin dokumen kayak gitu betul. ya. Tapi ternyata ada pekerjaan yang di luar itu ya, dan merasa itu sebagai tantangan. Iya, Oke. betul. Kalau itu ke Aurel, gimana nih kesan awalnya masuk dikasih pekerjaan, hitung-hitung duit gimana nih Aurel? Awalnya ya agak bingung sih Bang, karena di sekolah praktiknya beda. Tapi makin lama-lama magang itu udah mirip. Oke, jadi memang merasa kayak ini ada yang beda sedikit ya dari apa yang saya mungkin di kelas saya tingkat SMA gitu ya atau SMK gitu, terus tiba-tiba dikasih pekerjaan yang ini hitung duitnya agak gede gitu ya, agak bingung gitu ya. Kalau Bintang nih gimana nih awal-awal? Kalau kesan saya pertama masuk ke satu nama banyak sih Mas. Yang terutama itu yang misalnya saya yang sebenarnya jurusan rekayasa perangkat lunak, yang biasanya main di software, kemudian saya main di bagian hardware dan perkabelan gitu-gitu. Oke. Jadi tapi itu menjadi sebuah tantangan atau gimana? Iya, menjadi sebuah tantangan Mas. Jadi motivasi saya juga supaya untuk belajar, kemudian mendapat pengalaman juga. Oke. Baik, jadi teman-teman merasa ini ya, apa namanya, sesuatu yang mungkin di awal kayak aneh atau berbeda gitu, tapi ternyata bisa beradaptasi gitu ya. Iya, benar sekali. Oke. Kalau pertanyaan yang berikut ini mungkin agak serius. Bisa menjawabnya? Sudah siap? Siap dong. Oke. Apa ya, saya lupa. Ini. Kalau soal saya dengar ada bocoran. Adel ya itu sampai pernah gemetaran tuh megang meterai. Ceritanya gimana Adel? Boleh ya? Ya, cerita aja. Jadi saya pernah dapat tugas untuk, sebenarnya itu tugasnya kayak satu paket ya. Beberapa hari yang lalu itu saya pernah diminta untuk ketik
surat PKWT atau surat kontrak kerja. Nah, beberapa hari kemudian itu kan pasti ada tanda tangan dan pengesahan. Oke. Nah, jadi di pengesahan itu ditempelkan materai. Jadi kemarin saya dikasih materai itu menurut saya besar, Mas. Oh, besar karena materai Iya. 10.000 itu ya? Iya, materai Oh, 10.000 oke. dan jumlahnya banyak. Jadi kayak megang uang gitu ya. Iya, iya. Karena saya pegang lembaran materainya cukup banyak dan besar, jadi ya tremor gitu. Oh. Jadi berhati-hati sekali, jangan sampai ada yang kan kalau satu materainya rusak bisa kena ke materai yang lain. Oke, jadi itu cerita ternyata materai itu bisa bikin gemetar loh teman-teman. Kalau Aurel itu katanya pernah di fase karena teman-teman di keuangan saking ngebutnya ya, saking seriusnya bekerja tuh sampai katanya seharian tuh cuma dengar bunyi mouse ya. Itu gimana tuh? Respon ketika kok semua orang nih sibuk sampai nggak ada yang bersuara, cuma bunyi mouse atau gimana tuh? Iya, saya juga ikutan diam. Nah. Oke. Kalau Bintang, Iya. ada pengalaman atau cerita yang mungkin lucu gitu ketika kan banyak tuh ke SBTI terus Iya. ke SPM. Jadi teman-teman walaupun mereka SMK ya, karena tidak semua teman-teman SMK atau tidak semua teman-teman SMK yang magang di Satu Nama itu ada juga dari mahasiswa. Nah, tapi teman-teman dari SMK-nya juga sangat sangat totalitas begitu ketika dikasih kesempatan, ketika diberi tanggung jawab dan menyelesaikan. Ketika ikut SPM atau ke SBTI ataupun pekerjaan lain, kamu punya pengalaman apa gitu, Bintang? Pengalaman saya yang menurut saya berkenan itu waktu saya pergi ke Jatimulyo, ikut bersama Pak Damar, kemudian sama Bang Saud untuk melihat kondisi sabun yang dibuat di rumah di sana, kemudian ketemu sama forum anak. Nah, menurut saya itu sangat berkesan. Kenapa? Karena di sana tuh saya mendapat pengetahuan yang sangat banyak, Mas, tentang kehidupan bermasyarakat di Jogja bagaimana, kemudian pembuatan sabun bagaimana, dan ketemu konsultasi dengan forum anak bagaimana. Kemudian ada juga ngobrol-ngobrol sama tuan rumah di sana gitu kan, jadi agak bercanda gitulah. Jadi itu salah satu ini ya, bukan salah satu ya, ya salah satu lah ya. salah satu pengalaman yang mungkin menurut Bintang menarik ya. Iya, Sebelumnya kan menarik. praktek nggak mungkin sampai ada tahu ada forum anak gitu ya, Iya. itu hal yang baru gitu. Kalau Marcel, kayak Marcel ini punya pengalaman yang lebih banyak nih. Apa ya? Ayo Marcel. Kalau Tapi saya kamu nggak usah goyang-goyang Marcel ya. Siap, Nanti siap, audionya siap. masuk. Oke. Apa Marcel? Kalau saya mungkin kejar deadline aja. Itu sesuatu yang susah Wah, dilupakan ya. lumayan. Menarik. Tapi menurut saya itu seru. Seru ya, seru. Iya, Jadi sampai ngebut malam-malam juga ya. siap. Iya, Itu oke. benar sekali. Ya, jadi Marcel ini kan tugasnya ngedit-ngedit video. Iya, bermain di media. Bermain di media, ngedit-ngedit video, bikin konten. Jadi ya kalau ada satu hari pekerjaannya atau 2 atau 3 event gitu kan ya harus ngebut-ngebutan. Iya. Oke, saya punya pertanyaan lagi nih. Kan tadi itu kan pas di awal ya semua menceritakan bahwa milih Satu Nama salah satu faktornya juga karena Jogja ya, kota istimewa Iya. gitu. Betul. Sejauh ini sudah pergi kemana saja nih Bintang? Ke Marcel, kemana aja nih? Kalau saya pribadi paling jauh mungkin ke Jawa Timur Jawa Timur? di Wonosobo. Wonosobo Jawa Tengah bro. Oh, Jawa Tengah. Oh, Jawa Oke. Tengah. Ya. Di Dieng, Dia Wonosobo. Oke. Iya. Buat apa sampai sana tuh Mas? mendaki gunung. Naik gunung, kamu suka naik gunung nih? Lumayan suka. Cuma di sana, wah sejuknya sekali kelewatan. Karena di Kalimantan tidak ada gunung ya. Iya, mungkin cuma bukit-bukit aja. Bukit kecil ya. Oke. Rendah sekali. Oke. Jadi di sana sudah sering naik bukit ya, harusnya naik gunung. Iya. Oke. Kalau Adel kemana nih? Paling jauh lah, atau mungkin tempat-tempat yang mungkin sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Oh, saya sampai juga di situ. Malioboro bukan. Borobudur. Borobudur ya. Iya betul. Sama siapa? Kalau Aurel kemana? Kemana? Kampus Atmajaya. Ke kampus. Ke kampus Atmajaya. Oke. Oh, Aurel punya apa ya? Cerita menarik dia ternyata sampai di kampus Atmajaya. Kamu Mas Atmajaya ya? Mama Atmajaya? Oke. Kita doakan nanti Aurel pulang ke Kalimantan biar cepat lulus, nanti tes di Atmajaya dan bisa lulus. Kalau ini Bintang,
Selain nonton JKT48. Oh, iya. Kalau saya pribadi dulu kan sering lewat di beranda saya FYP gitu kan. Itu tentang Malioboro vibes malamnya, sorenya gitu. Oh, seindah ini ya Jogja, saya pikir gitu. Nah, akhirnya tuh pas datang ke sini sekitar beberapa minggu setelah itu saya pergi ke Jogja bersama kawan-kawan. Pergi ke Malioboro. Pergi ke Malioboro. Santai bro, jangan grogi, santai. Saya tuh sangat berkesan kenapa? Karena pas datang ke Malioboro, wah memang ternyata Malioboro tuh seindah itu gitu. Apanya yang indah tuh? Kudanya indah. Atau apa? Selain tempatnya sangat indah, orang-orangnya pun indah juga dari dia. Dari kamu pandang itu orang-orang ya. Iya. Oke. Gue tadi lucu ya. Apalagi nih Marcel pertanyaannya? Kulinernya indah nggak? Iya, kita harus tanya. Bintang nih kan hobi-hobi coba-coba kuliner nih. Apa yang paling enak? Kalau kuliner yang Babat tuh mas. Langganan babat. yang memang saya minat sih sekarang ke ini ya, gudeg ya. Gudeg. Walaupun harganya agak sedikit mahal, tapi sesuai dengan rasanya mas. Karena rasanya itu sangat bercita rasa gitu kan, ada gurihnya, manisnya, dan saya pernah juga tuh telurnya itu, wah sangat mantap. Kalau berarti di tempatmu nggak ada gudeg ya? Iya, nggak ada mas. Yang ada cuma ada apa aja di? Kalau di tempat saya kebanyakan tuh biasanya makanan-makanan yang mengandung ayam gitu-gitu aja sih. Jadi nggak ada gudeg ya? Ya, Gudeg itu dari ayam nggak sih, Marcel? Ayam Ayam yang juga. mengandung. Ayamnya yang mengandung. Iya. Oke baik. Kita game dulu nih. Mau game nggak? Boleh. Boleh ya. Oke. Saya sudah sediakan jadi guys ada sesi game. Kita mulai 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3, mulai. Ayo. Ini pertama kali guys, kucing bisa ikutan podcast. Tidak akan temukan di podcast yang lain dan dia sangat anteng di sini. Sudah? Sudah. Oke sudah. Sekarang kita akan membacakan pertama dari Marcel yang coba menghubungkan dengan bintang. Jadi Marcel akan membacakan Dia duluan. bintang terus kemudian dijawab oleh Marcel. Iya. Langsung ya tanpa lama-lama. 1, 2, 3 mulai. Jika saya ngantuk, Maka saya tidur. Wah. Waduh. Jika saya ngantuk, mana saya tidur ya? Benar. Waduh. Wih, mantap. Oke, yang berikut. Adel sama Aurel. Aurel membacakan. Jika saya lapar, maka saya akan tidur. Oke, yang kedua. Lagi kita coba lagi. 1, 2, 3 mulai. Sudah. Benar. Sudah? Oke. Sekarang Aurel yang membacakan, Marcel yang menjawab. Jika saya bangun, Maka saya pulang. Yang berikut, bintang sama Aurel. jika saya naik motor, Maka saya minum obat. Jika saya naik motor, Maka saya minum obat. dari yang berhasil punya chemistry kita coba satu lagi ya. Oke ya. Oke. Siap. Mulai 1, 2, 3. Kita melihat apakah mereka punya chemistry yang bagus selama 3 bulan di sini. Apakah mereka bisa mempelajari seluk-beluk temannya. Oke, kita mulai ya. Yang berikut tetap Bintang sama Adel, Aurel sama Marcel. Bintang dimulai. jika saya pakai sepatu, Ya. Maka saya belajar. Masih nyambung ya. Jika saya pakai sesuatu. Maka saya belajar. Oke, yang berikut. Wah, ini paling jauh nih. jika saya pergi, Maka saya pergi. Wah. Aduh, ini jika saya pergi maka saya pergi. Berarti cinloknya nggak berhasil ya? Pergi. Karena pergi soalnya. Oke. Baik teman-teman, itu game ya.
saya punya pertanyaan penutup. Oke. Pertanyaan penutup. Atau mau kita ngobrol lagi soal apa? Oh inilah ya, kita harus tanyakan soal kalian punya rencana apa ya setelah magang di sini. Tadi sudah diceritakan soal pengalaman baru yang diperoleh selama magang kurang lebih 3 bulan ya. Iya benar. Nah, setelah ini mau apa ya? Mau punya rencana atau punya planning apa dengan bekal yang sedikit kalian dapatkan di Satu Nama? Kita mulai dari siapa ya? Aurel dulu lah. Setelah ini mau misalnya pulang ke sekolah, ketika sudah magang di sini, kalian punya rencana? Aurel punya rencana apa? Ayo Mas, bantu dong. Mau bikin apa? Mau belajar lebih dalam lagi sih. Oke, berarti mau belajar lebih dalam lagi setelah ini ya? Iya. Tentu belajar sesuai dengan apa ya? Basicnya ya. Oke. Kalau Bintang lah? Kalau saya pulang nanti ingin balik ke sekolah, kemudian nanti kalau setelah saya lulus, saya ingin balik ke Jogja Buat apa? untuk kuliah. Oke. Jadi Bintang punya rencana kuliah di Jogja ya? Iya. Oke, kita doang. Itu aja. Ya, Kalau Aurel? Hah? Ya Aurel Adel. Karena namanya Aurel Adel ya. Adel punya rencana apa setelah ini? Setelah dari magang, saya punya rencana nanti semoga laporan saya sampai seminar lancar dan dapat nilai bagus dan dapat juara. Dari rencananya bisa menyelesaikan laporan Iya, ya? betul. Bisa menyelesaikan laporan secepat mungkin, hasilnya bagus dan bisa juara. Kalau Marcelnya? Kalau saya pastinya bisa kembali ke Jogja lagi dan bisa melanjutkan pendidikan di sini, bisa menjadi tim dari Satu Nama. Apa ya? Apa tadi ditulis ya? CPNS calon pegawai negeri Satu Nama. Oke, kita doakan. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk apa ya? Mimpi atau rencana-rencana dekat dari teman-teman berempat. Oke, saya punya pertanyaan yang terakhir. Tadi bukan pertanyaan terakhir. Iya. Apa ya? Apa pesan teman-teman buat mungkin adik-adik kalian, junior kalian yang nanti buat magang gitu ya? Atau mungkin teman-teman di luar sana yang pengen magang di Satu Nama. Kira-kira apa tips dan trik yang mungkin kalian bisa bagikan kalau mau magang di Satu Nama? Minimal ini dong, kayak gitu. Ada apa gitu? Mungkin cuma memberi saran, bukan saran ya, memberi yang kami dapat selama ini di Satu Nama. Ya buat yang mau magang sini lagi, harus sih magang sini, harus banget. Orangnya humble semua, wah mantap. Oke. Jadi kalau magang sini jangan ragu-ragu gitu ya? Iya, Karena benar. orangnya bisa menerima. Kalau ada? Kalau dari aku, buat nanti adik-adikku yang Wah, akan magang ke Satu Nama, kesempatan selama magang dipergunakan sebaik mungkin karena di Satu Nama itu peluang belajarnya tinggi, banyak pengalaman yang didapat. Oke, Aurel. Kalau dari saya, yang pastinya harus banget berkesempatan magang di Yayasan Satu Nama karena ya kata mereka orangnya ramah-ramah di Jogja, kan beda sama kita yang di Kalimantan. Oke. Kayak culture shock gitu. Oke, ada Beda culture shock banget ya. budayanya. Jadi buat sama saja dengan masalah itu, jangan nggak usah ragu-ragu ya karena Satu Nama menerima teman-teman buat belajar. iya ini. benar. Kalau Bintang? kalau saya untuk nanti adik-adik kelas saya yang nanti akan magang Satu Nama, jangan pernah takut untuk mencoba magang Satu Nama karena karyawannya juga baik. Kemudian jangan pernah menyerah dalam melakukan suatu hal dan jangan pernah takut untuk melakukan suatu hal. Karena dari situlah kalian akan belajar bagaimana kalian mendapatkan pembelajaran yang sangat bagus dari hal itu. Oke, jadi kita tepuk tangan lah ya. Wah. Ini tips dan trik yang cukup bermanfaat ya buat calon pemagang di Satu Nama yang mungkin bisa seperti mimpi Marcel tadi ya, jadi CPNS di sini ya. Yoi. Bukan CPNS, jadi PNS, pegawai Pegawai Satu Nama. Oke. Baik, kita sudah sampai di penghujung podcast cerdas bersama teman-teman dari CU Kelengkungan. Bukan. Bukan. Maaf. SMK Kelengkungan yang sudah berbagi informasi atau berbagi
kisah mereka selama magang kurang lebih 3 bulan di Satu Nama, karena mereka akan segera pergi. Saya sedih sih sebenarnya. Tidak teman lagi buat kerja. Oke, kita doakan semoga rencana ataupun kemudian kembali ke sekolah bisa lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Amin. Cepat lulus biar cepat ke Jogja lagi. Siap. Siap. Oke, siap. Buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Tapi saya minta ini ya, ajakan buat subscribe gitu dari bahasa kalian, bisa? Bisa. Bisa kita mulai ya, atau mau tes dulu nih? Langsung aja. Langsung aja. Nah, ini dari bahasa Mualang ya. Oke. 1, 2, 3. Jangan lupa like, comment, subscribe.